Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pengenalan pola. Di sini kami akan membuat video dari UAS pengenalan pola dengan tema yaitu penentuan kesegaran ikan tongkol dengan pengenalan citra digital dengan metode KNN. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama Fajar Prayoga, yang kedua Nurul Nabila Storus, yang ketiga yaitu saya Yolanda. Nah, di sini saya Yolanda akan menjelaskan tampilan GUI dari identifikasi kesegaran ikan tongkol dengan pengolahan citra digital menggunakan metode KNN. Di sini kami menggunakan metode dengan pengukuran secara visual, di mana kesegaran ikan tersebut dilihat dari mata ikannya. Nah, pengolahan citra digital ini dapat mengenali ciri tertentu pada gambar. Tingkat kesegaran ikan ini bergantung pada jangka waktu proses pembusukan ikan. Nah, jadi jangka waktunya itu mulai dari ikan mati berada di udara terbuka. Untuk ikannya ini, kami menggunakan waktu selama 15 jam untuk mengetahui kesegaran ikan tersebut. Nah, di sini ada beberapa button, ada button load image, ada RGB to gray, ada contrast stretching, ada histogram equalization, dan ada button reset. Di mana button load image ini digunakan untuk memanggil gambar dari akses 1, di mana tipe gambar yang diletakkan di akses 1 ini adalah bertipe JPEG. Nah, untuk membuktikan dia masuk ke kelas yang mana, maka di sini kami akan menggunakan 3 ikan sebagai data sampelnya. Jumlah kelasnya ada 3 jam pertama, 3 jam kedua, hingga 3 jam yang kelima. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, itu memakai 15 jam. Di sini kami menggunakan 5 mata kiri dan 5 mata kanan dari berarti totalnya ada 10 sampel dari 3 ikan, di mana ada 5 proses pengambilan gambar per 3 jam sekali. Nah, untuk melihat di source code-nya, kita klik kanan, klik callback. Nah, di sini kelihatan bahwasannya di dalam akses 1 ini dimasukin gambar di mana gambar yang dimasukin itu adalah original image atau gambar yang sebelumnya, gambar yang sebelum dimanipulasi. Nah, selanjutnya itu button RGB to gray, di mana button RGB to gray ini ada aksis 2 dan aksis 3. Aksis 2 ini adalah letak gambar yang akan diubah menjadi gray. Sedangkan di aksis 3 ini histogram dari hasil gambar yang telah diubah menjadi gray tadi. Untuk lebih jelas kita lihat di codingannya. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya image gray itu akan diubah menjadi RGB to gray, di mana akan ditaruh di akses 2 dengan titel yaitu grayscale atau gambar yang abu-abu. Selanjutnya di RGB di akses 3 akan diubah menjadi image gray, itu akan ditampilkan histogramnya. Nah, selanjutnya yaitu button contrast stretching, di mana hasil dari contrast stretching ini akan ditampilkan di aksis 4 dan aksis 5. Di mana hasil dari aksis 4 ini adalah hasil gambar yang telah diberi kontras dan aksis 5-nya adalah histogram dari aksis 4 ini. Setelah itu akan ditampilkan nilai MSE dan PNSR-nya. Nilai MSE ini adalah nilai error antara citra asli dengan yang dimanipulasi. Sedangkan nilai dari PNSR ini perbandingan kualitas citra dari yang sebelumnya dengan sesudah dititipkan. Untuk lebih jelas, kita lihat di codingannya. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya di aksis 4 itu akan ditampilkan image stretch atau contrast stretching-nya. Sedangkan di aksis 5 akan ditampilkan histogram dari image stretch di aksis 4 tadi. Nah, selanjutnya yaitu button dari histo equalization. Nah, untuk lebih jelas kita lihat di codingannya terlebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwasannya di akses 6 itu akan ditampilkan image dari histo equalization-nya.
Sedangkan di akses 7 akan ditampilkan histogram dari image hashtag yang di akses 6 tadi. Di histo equalization ini akan ditampilkan juga nilai MSE dan PNSR-nya, tetapi nilai MSE dan PNSR inilah yang akan diambil, karena nilai ini yang berdekatan antara citra dengan gambar aslinya. Di sini, nah dari hasil histogram equalization ini akan ditampilkan umur ikan berdasarkan kelas yang telah kita jelaskan di awalnya. Apakah dia masuk kelas 3 jam pertama, apakah dia 3 jam kedua, atau seterusnya. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabila Sitorus dengan NIM 1205012121664. Di sini saya akan menjalankan aplikasi MATLAB untuk mengidentifikasi kesegaran ikan tongkol dengan pengolahan citra digital menggunakan metode KNN. Di sini saya akan mengambil gambar dari mata ikannya. Nah, gambarnya sudah muncul. Selanjutnya gambarnya diubah dari RGB ke gray. Nah, ini adalah gambar yang sudah diubah ke grayscale dengan histogramnya seperti ini. Selanjutnya, diubah ke contrast stretching. Nah, ini adalah gambar yang sudah diubah ke contrast stretching dengan histogramnya seperti ini. Lalu didapatkan nilai MSE dan PNSR-nya. Selanjutnya, gambar diubah ke his equalization. Nah, ini adalah gambar yang sudah diubah ke his equalization dengan histogramnya seperti ini dan didapatkan nilai MSE dan PNSR-nya. Sehingga didapatkan bahwa usia ikan 3 jam. Selanjutnya saya akan mencari nilai MSE dan PNSR-nya. Di sini sudah ada citra asli dan citra akhirnya. Selanjutnya saya mencari nilai MSE yang dimana rumusnya itu 1 per M kali N sigma M X sama dengan 1 sigma N Y sama dengan 1 dalam kurung S XY dikurang C XY dikuadratkan. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus, maka didapat 7 kurang 6 kuadrat dikuadratkan tambah 1 kurang 1 dikuadratkan tambah 1 kurang 1 dikuadratkan tambah 2 kurang 3 kuadrat dikuadratkan tambah 3 kurang 3 dikuadratkan dan seterusnya. Lalu dibagi 3 kali 3 yang dimana 3 kali 3 ini didapatkan dari matriks 3 baris 3 kolom. Setelah kita cari, maka didapatkan hasil dari MSE-nya itu 1,33. Selanjutnya, saya mencari nilai PNSR-nya, yang dimana rumus dari PNSR-nya itu sama dengan 10 log 10 kali dalam kurung Cmax per MSE-nya. Cmax ini citra maksimum, yang dimana citra maksimumnya itu 7. Kemudian MSE-nya ini nilai MSE yang sudah dicari tadi, yaitu 1,33. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus PNSR-nya, maka kita buat 10 log 10 kali dalam kurung 7 per akar 1,33. Didapatkan hasilnya 60,697. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fajar Prayoga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Prayoga akan menjelaskan codingan dari desain ini yang sudah dijelaskan oleh teman saya. BA, langsung saja. Tunggu
kita besarkan dulu. Baik, ini adalah codingannya dari desain ini. Pada figurnya, pada tampilan figurnya, kita akan memakai on screen di sini. Kemudian kita letakkan pada center. Nah, agar tidak bingung, kita langsung jalankan saja. Dia akan letaknya di tengah. Nah, ini seperti ini, karena letaknya di tengah atau center. Baik, langsung saja. Yang kedua, pada tombol load image dengan button pas functionnya, yaitu pas button 1. Nah, di sini kita mengambil file gambar yang diketahui file name dan page name-nya dalam bentuk JPG. Dan di sini ada suatu kondisi di mana jika is equal file name, 0, maka dia akan membaca dengan variabel img ini dengan full file, yang dimana page name, file name-nya. Lalu kita akan buat akses 1 agar dia bisa menampilkan di akses 1. Akses 1 letaknya di sini. Di sini. Selanjutnya dia akan menampilkan di akses 1 dengan imshow dengan variabel img dengan judul original image. Selanjutnya pada RGB to gray. Pada RGB to gray dengan functionnya, yaitu pas button 4. Di sini kita akan mengambil fungsi variabel dari img yang sebelumnya tadi, load image sama dengan handlers.image. Lalu kita akan mengubah img tersebut, ya, pada awal mulanya dia RGB menjadi gray. Maka di sini kita akan membuat variabel baru dengan img gray sama dengan RGB to gray dengan variabel img. Lalu kita buat akses di sini, akses handle.access 2. Handle access 2 ini letaknya di sini. Nah, dia akan menampilkan img gray ini yang sudah dikonversikan dari RGB to gray dengan judul grayscale. Lalu pada akses 3 di sebelah akses 2, yaitu di sini, dia akan memunculkan atau menampilkan histogramnya dengan image gray dengan judul histogram dengan grid on. Nah, kita jalankan yang sebelumnya tadi. Pertama, load image, kita ambil gambarnya, misalnya gambar ini. Nah, ini adalah gambar originalnya, adalah dalam bentuk RGB-nya. Lalu kita konversikan RGB to gray-nya tadi seperti sebelumnya. Nah, maka dia akan memunculkan grayscale di sini. Grayscale, ya, dari original menjadi grayscale, dan grayscale ini diubah dalam bentuk histogramnya seperti itu. Lalu kita lanjutkan di sini pada contrast stretching dengan function pas button 2. Nah, pada pas button 2 ini, di sini kita akan mengambil img gray yang dimana itu sebelumnya sudah diubah dalam grayscale, ya. Lalu kita buat variabel baru, yaitu img stretch sama dengan images img gray, yang dimana images ini adalah contrast stretching. Nah,
Di akses 4 ini kita akan menampilkan EMG stretch-nya dengan judul contrast stretching. Akses 4 berada di sini. Sedangkan di akses 5 dia akan menampilkan histogramnya dengan image EMG stretch juga, dengan judul histogram dengan grid on. Nah, di sini untuk menghitung MSE dan PSNR-nya yang pada desain di sini diketahui adanya row dan col, baris dan kolomnya itu merupakan diambil dari size EMG gray. Lalu MSE ini dapat dihasilkan dari sum dalam kurung lagi EM2 double EMG stretch ya, yang dimana kita sudah dikonversikan dalam kontras tadi, dikurang dengan EMG2 double dari EMG gray, yang dimana itu tadi adalah gambar grayscale nya. Tutup kurung, baru dipangkatkan dengan 2, di tutup kurungkan lagi, dibagi dengan baris dan kolomnya ya, baris dikali kolomnya. Lalu kita lanjut ke PSNR nya pada contrast stretching nya tadi, sama dengan 10 dikali log 10 dikali dengan atau dalam kurung dengan 1 dibagi MSE. MSE ini yang sudah dikasih itu kita harus cari MSE nya dulu dari sini. Nah, yang pertama di sini tadi di MSE itu pada function edit 2 di sini dia akan mengset data ya dengan handles.edit 2 dalam bentuk string 6 to str MSE. Nah, di sini ya hasil dari MSE itu tadi. Nah, sedangkan yang di bawahnya yaitu nilai PNSR-nya itu didapat dari maksudnya kita setkan data dari handles.edit1 yang tadi itu merupakan edit 1 yang merupakan menjadi nilai PNSR-nya untuk menampilkan nilainya dalam bentuk string, dan di sini dia akan di dalam kurung sikunya yang dimana 6 to str dengan variabel PSNR, dB. dB ini desibel. Desibel. Ya, saya kurang tahu juga. Desibel. Ya. Selanjutnya pada pas button 3 yaitu di sini his equalisasi. Nah, di sini kita akan mengambil grayscale-nya lagi, gambar grayscale tadi, lalu kita akan mengubah. Sebelum itu kita akan membuat variabel EMG hashtag sama dengan hashtag EMG gray, yang dimana kita akan mengkonversikan grayscale menjadi histogram equalisasi. Nah, pada akses 6 ya, akses 6 berada di sini. Ya, di sini dia akan menampilkan EMG stack-nya dengan judul histogram equalisasi. Lalu akses 7 yang di sampingnya sebelah kanan akses 6 tadi, dia akan menampilkan histogram dari EMG stack dengan judul histogram grid on. Lalu kita menghitung MSE dan PSNR ya, seperti yang tadi, cuma perbedaannya di sini dia memakai hashtag dan EMG gray. Yang sebelumnya dia menggunakan EMG stretch-nya. Dan row
call-nya itu juga sama, merupakan besar dari MG Gray juga. Dan PSNR itu juga sama, yang dimana 10 dikali dengan log 10 dalam kurung 1 dibagi MSE. Lalu kita akan simpan set data dari handlers.edit3 string 62str PSNR db, dan set datanya handlers edit 4 string 62str mse. Nah, di sini kita buat variabel baru. Training 1 sama dengan XLS rate ekstraksi. Group sama dengan training 1,2,5. Trainingnya ini sama dengan dalam kurung training 1 dalam kurung lagi kurung siku tadi maksudnya sebelumnya dalam kurung titik 2,1 titik koma lagi di sini. Dan di sini untuk nilai training di kolom satunya. Dan Z sama dengan dihasilkan dari PSNR juga di sini. Dan hasil 1 didapatkan dari feed CKNN training, group. Dan hasilnya tadi ini ya sama dengan hasil prediksi dari Z. Dan ada suatu kondisi yang dimana jika Y sama dengan 1 maka usia ikan 3 jam. Jika 2 maka usianya 6 jam. Jika 3 maka usianya 9 jam dan seterusnya. Dan kita akan set datanya, akan menampilkan teksnya dalam bentuk di sini kita tampilkan handlers.edit6 dalam bentuk string dan nilainya berasal dari X. Kita langsung jalankan saja. Pada saat contrast staging yang sebelumnya kita lihat di sini, maka dia mengubah grayscale menjadi kontras di sini dan ada histogramnya di sini. Dan di sini merupakan nilai MSE dari si contrast stretching dan grayscale-nya, dan juga nilai PSNR itu didapatkan dari nilai dari MSE-nya, yang dimana tadi 10 dikalikan log 10 dikurung buka kurung 1 dibagi MSE tadi. Ini adalah merupakan hasilnya. Dan selanjutnya equalisasi. Kita lihat di sini. Nah, dia akan mengubah grayscale menjadi equalisasi, dan ini adalah merupakan histogramnya, dan ini nilai MSE dan PSNR-nya. Dan di sini kategorinya jika dia ada suatu kondisi di sini, jika dia 1 maka 3, jika 2 Y sama dengan 2 maka ikannya 6 jam, usia ikan 9 jam maka dia 4. Jika Y sama dengan 3 maka usia ikan 9 jam dan seterusnya. Itu berasal dari sini. Didapat dari sebuah gambar ini merupakan usia ikan ini adalah 9 jam. Dan selanjutnya pada tombol reset tadi ya, dia akan menghapus semua atau mengulang semua data yang sudah kita tampilkan tadi. Nah, untuk folder di sini dia akan kita akan mengambil
direktorinya misalkan di file C, users, dengan ini adalah sampel contohnya, dan sedangkan ekstrasinya kita akan menyimpan semua data yang ini tadi ya, menyimpan semua data yang ini tadi sama ini ke dalam Excel ya. Ini merupakan pertama dari gambar yang aslinya, dia akan diubah grayscale-nya di sini. Yang ketiga adalah contrast stretching dan equalisasi histogramnya. Dia akan menyimpan di sini, dan di sini dia akan menyimpan dengan file name-nya ekstrasi. Folder seperti ini tadi, maka dia folder nih, dia akan menampilkan teksnya di sini, dan ekstrasi dia menyimpan data dalam bentuk Excel. Sehingga seperti ini contohnya, kita akan lihat seperti ini contohnya ekstrasi dari beberapa gambar seperti itu. Kemudian reset tadi, bagaimana fungsinya? Maka dia akan mereset semua. Nah nih, reset semua, kosong. Baiklah, sampai di situ penjelasan codingannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.